Sudah kelihatan layarnya? Sudah ya? Sudah kelihatan layarnya ya? Sudah, Bu. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang teori-teori pembentukan laut, termasuk juga bagian-bagian laut. Jadi ini benar-benar dasar sebelum kita belajar tentang apa itu gelombang, apa itu arus, belajar tentang oceanografi kimia ya, seperti suhu, salinitas. Kita harus tahu dulu bagaimana sih teori-teori pada pembentukan lautan dunia secara umum gitu ya. Jadi kalau teori pembentukan laut itu yang sebenarnya ada banyak ya, tapi yang diakui itu ada dua, teori Wegener sama teori Van der Mellen. Jadi kalau secara umum kemarin kita membahas tentang dulu itu adalah dunia, benua-benua itu kan menjadi satu kesatuan yang kemudian terpisah gitu ya. Bahkan ada juga disebutkan bahwa ada benua yang hilang ya. Ada yang mengerjakan tugas itu kemarin? Ayo, ada yang mengerjakan tugas yang itu apa mengerjakan tentang lautan menurut Islam? Lautan tentang Islam menurut Islam. Oh, enggak ada yang mengerjakan tugas itu. Peta dari zaman dulu sampai zaman sekarang, Bu. Apanya? Mengerjakan tentang peta dari Ah. zaman dulu. Oke. Seperti apa itu kalau peta dari zaman dulu sampai zaman sekarang? Monggo Rudi. Ayo coba dibuka kemarin materinya gimana kalau dari peta dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, kita, Bu. Ya, ayo. Perkembangan peta dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode awal, periode pertengahan, dan periode modern. Oke, terus Baca ini, Bu, semua Bu, banyak ini, Bu. intinya gimana kalau periode awal? Apa yang menyatu? Periode awal, pengetahuan mengenai teknik menggambar lokasi atau sesuatu yang menunjukkan suatu tempat sudah ada sejak 2300 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia. Pada mulanya, peta digambarkan pada batu atau tanah liat berukuran kecil sebagai petunjuk arah. Terus Namun pada zaman Yunani itu, perkembangan peta sangat pesat. Adanya penemu teori yang menyatakan dunia bulat oleh Aristoteles semakin mendorong pembuatan peta yang semakin baik. Pada periode ini, peta masih dibuat dengan tulisan tangan. kalau ininya benua-benua yang menyatu, kalau periode awal, periode tengah, Tidak ada, Bu. oh nggak ada. Oke deh. Jadi kalau sedikit ya saya bahas kalau yang minggu kemarin dulu itu kan dikatakan bahwa bumi itu lautnya terpisah ya, tapi benua-benuanya tuh awalnya menyatu, yang kemudian nanti akan masing-masing terpisah ya seiring dengan perkembangan waktu itu nanti dia akan memisah. Jadi ada makanya ada kalau dari inti bumi itu kan dia juga bisa bergetar ya. Jadi ketika ada pergerakan sedikit itu otomatis benuanya nanti akan terpisah. Nah, itu teori ini, makanya kemarin kan ada yang benua yang hilang ya, benua Atlantis. Nah, itu kan teorinya kan seperti itu. Harusnya benua itu ada, tapi karena ada pergerakan sehingga dia tenggelam dan entah itu ada di mana. Oke. Jadi kalau teori pembentukan laut yang diakui hingga saat ini itu ada dua. Yang pertama teori Wegener. Nah, teori Wegener ini yang seperti yang baru saja saya sampaikan. Dia mengatakan adanya suatu teori, yaitu teori gerakan kontinen. Gitu. Awalnya dulu itu bumi itu hanyalah satu benua besar yang disebut Pangea dan dikelilingi oleh lautan yang sangat luas yang disebut dengan Tethys. Gitu ya.
Nah, kemudian karena adanya gerakan inti bumi gitu, itu menyebabkan masing-masing benua ini terpecah gitu, jadi terpisah. Dulu awalnya ibaratnya hanya ada satu samudra luas gitu ya, samudra Tethys. Karena ada pergerakan ini menjadi 5 samudra gitu. Karena apa? 5 samudra yang memisahkan beberapa bagian dari benua gitu. Nah, dikatakan bahwa benua Pangea ini dia terbentuk sekitar 225 juta tahun silam. 225 juta tahun berarti jauh sebelum Masehi ya. Kalau misalnya kita menghitung Masehi, penanggalan Masehi kan 2000, sekarang sudah 2020. Nah, 2020 belum ada jutaan tahun ya. Kalau ditambah yang tadi katanya Rudi itu berarti kan 2500 tahun sebelum Masehi. Berarti kalau ditotal-total masih 5000 tahun. Sebentar, suara saya jelas ya? Iya, Jelas Bu. Oh, ada yang bilang putus-putus. Sebentar. Dananda ini siapa ya? Iya tuh kakak akunya Nanda. Oh. Nanda siapa ini? Mbak Dia. Oh, Tekpan. Iya, Bu. Oke, ada fotonya. Sebentar, saya harus SS kan dulu ya, soalnya untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Oke ya, jadi kalau teori Wegener ini benuanya sekitar 225 juta tahun ya, jadi bahkan sebelum sebelum Masehi, sebelum eranya apa itu, kalau yang hewan yang besar-besar itu, ayo teman-teman, sebelum eranya dinosaurus, sebelum eranya ya hewan-hewan yang sekarang sudah punah ya, itu adalah satu benua Pangea. Kemudian dia terpecah sekitar 25 juta tahun yang kemudian. Nah, ini adalah dulu rekonstruksi ulang ya menurut Pangea ini. Ini yang membuat adalah Mumi Nejera 1996, ada jurnalnya ya, untuk menceritakan bagaimana sih pembentukan bumi ini menurut teori Wegener. Nah, jadi di sini kalau dulu dia dikatakan bahwa benua Amerika itu terbagi menjadi dua ya. Kalau sekarang kan benua Amerika kan jadi satu ya. Ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan. Dulunya terpisah gitu. Kemudian Asia dan Eropa itu dikatakan menyatu. Benua Afrika dia tengah-tengah ya gitu, tapi juga masih menyatu dengan Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, juga menyatu dengan India. Dulu dikatakan benua Antartika itu menyatu dengan selatan benua Amerika, dan Australia itu juga menyatu dengan Antartika. Indonesia di mana? Nah, Indonesia bukan di sini. Indonesia dulu sekitar sini, Afrika. Makanya ada beberapa keragaman yang menyatakan, misalnya ada beberapa hewan yang di Afrika itu ada, di Indonesia itu juga ada gitu, karena dikatakan dulunya itu dia menyatu, kemudian dia terpisah. Teman-teman kenal ikan latimeria itu ya? Ayo, ikan latimeria, ada yang pernah dengar? Latimeria, ikan nila dari Afrika. Oke. Ada namanya ikan latimeria manadoensis. Ikan latimeria ini ikan purba, teman-teman. Ya, jadi ada 3 jenis ikan latimeria. Salah satunya itu ditemukan di Indonesia dan satunya lagi di Afrika, itu yang jelas itu ya. Cuman karena dia itu posisinya adalah si latimeria ini
endemik di Manado, makanya disebutnya Latimeria manadoensis. Saya nggak tahu itu info terbaru apakah dia sudah punah si Latimeria ini yang di Manado atau masih ada ya. Cuman kalau kita melihat dari satu jenis ikan aja ya, ikan Latimeria dari seluruh dunia gitu ya, cuman ada 3 spesies ikan purba ini, dan 2 diantaranya itu ada di Afrika dan ada di Indonesia gitu ya. Itu membuktikan bahwa menurut teori Wegener ini juga benar gitu. Jadi bahwa keragaman yang ada di Afrika dengan keragaman yang ada di Indonesia juga nggak jauh berbeda. Nah, kemudian seperti India dan Afrika ini jadi dibuktikan bahwa ketika di palung dasar laut itu kan sekarang kan sudah ada penelitian dasar laut ya, seperti yang kemarin saya jelaskan. Jadi di era 1980-an itu orang-orang Eropa terutama ya, orang-orang Eropa ini sudah mulai penasaran dengan apa sih yang ada di dunia bawah laut itu seperti apa. Lah itu mereka meneliti perairan yang ada di dasar, bahwa gunung-gunung bawah laut itu mereka terpisah. Jadi seakan-akan bahwa gunung bawah laut yang ada di area India ini memiliki kemiripan dengan gunung bawah laut yang ada di Afrika, teman-teman. Itu begitu. Sama dengan gunung bawah laut yang di Afrika ini ternyata memiliki kemiripan dengan bentuk gunung yang ada di Eropa. Jadi seperti dia itu kalau di dasar laut itu terlihat patahannya. Oh, misalnya nih patahannya setengah gitu ya, setengah apa 3/4. Ternyata seperempatnya itu ada di benua Eropa. Itu begitu. Makanya teori Wegener ini adalah memperlihatkan bahwa sebenarnya dulu tuh nyatu gitu loh. Kemudian ya dia misalnya di bagian mana lah ini gitu. Kalau disatukan seperti ini, Eropa sama Afrika itu agak mepet gitu. Karena apa? Ternyata gunung bawah lautnya ini terpisah gitu antara Afrika, Eropa, Amerika Utara. Itu dia gunung bawah lautnya itu ternyata terpecah-pecah gitu kan. Kalau bisa disatukan ini jadi satu ini begitu. Kemudian kalau misalnya kita melihat bahwa benua Amerika itu kan menjadi satu ya, kalau yang sekarang, nah benua Amerika itu sekarang jadi satu, Amerika Utara dan Amerika Selatan itu yang dipisahkan ini aja nih. Oke. Jadi dan hal itu terbukti sampai sekarang bahwa antara keragaman Amerika Utara dengan Amerika Selatan itu sudah jauh berbeda gitu. Amerika Serikat sama negara di sekitarnya, Amerika Serikat, kalau Kanada masih utara ya, Amerika Serikat dengan Brazil aja ya, Amerikanya sama gitu ya, sama-sama Amerika, tapi sudah beda gitu. Amerika Latin ya sudah beda. Kalau misalnya orang-orang Amerika Serikat ya, dia biasanya di daerah utara ya, dekat ke Eropa kan, biasanya kulitnya putih-putih ya. Kita lihat biasanya kulitnya putih-putih. Beda sama di Amerika Selatan, orang Brazil biasanya kan kulitnya hitam-hitam ya, mohon maaf ya, sama seperti orang-orang yang di sekitar Afrika gitu. Itu juga membuktikan adanya teori Wegener ini. Itu seperti itu teman-teman. Amerika Utara keragamannya beda dengan Amerika Selatan, meskipun sama-sama benua Amerika. Tapi kalau Eropa ya wes jadi satu. Rata-rata ya seperti itu kalau di Eropa ya. Rata-rata kulitnya putih sudah. Asia dibagi lagi menjadi Asia daratan dan Asia kepulauan ya. Nah, seperti yang kepulauan di Asia Tenggara itu kan dia bentuknya kepulauan-kepulauan ya. Itu kulitnya kuning ya, kuning agak sawo matang. Karena apa? Dia kalau Indonesia kan lokasinya kan di sini ya, dekat sama Afrika. Berarti apa? Dia perpaduan gitu. Perpaduan antara benua Asia sendiri dengan benua Afrika, sehingga apa? Kulitnya sawo matang. Nah, itu begitu. Itu menurut teori Wegener. Jadi dulu itu lautannya satu, disebut dengan perairan Tetis gitu ya. Kemudian benuanya ini disebut dengan benua Pangea. Jadi nggak ada benua Asia, Eropa, Afrika, itu nggak ada. Ini satu, sebentar. Jadi
satu benua ini disebut Pangea dan satu perairan lautan ini disebut Tethys. Tidak ada Samudra Hindia, Samudra Pasifik, itu tidak ada. Satu semuanya ini disebut Tethys. Nah ini apa ini? Ini Amerika apa? Ayo teman-teman, ini benua Amerika apa? Amerika Latin. Amerika Selatan. Ya, Amerika Latin, Amerika Selatan. Kalau ini benua apa ini? Timur Tengah. Afrika ya. Nggak Ini ada gambarnya Bu di HP saya. oh nggak ada gambarnya. Iya Bu. Oh berarti gimana? Saya pakai HP ya. Di zoom Coba kayak nggak ada gambarnya. Sampon terlihat. Ini yang Ada, Bu. dulu, ini yang sekarang. Kenapa sudah? Masih belum ada. Mungkin saya restart dulu ya Bu ya. Oke. Loh sebentar, sebelumnya kelihatan apa enggak? Kalau pakai Google Meet. Enggak, mulai awal enggak kelihatan fotonya ini. Dengerin tolan. Iya Bu. Oke, coba sampean restart. Ya, Iya Bu. tunggu. Jadi ini benua Afrika. Di sini Asia. Oh, ini belum ini nih, belum ada perpisahan ya, Eropa sama Asianya belum terpisah ya. Nah, ini jadi kalau menurut teori Wegener itu tadi, karena memang pergerakan lempeng ya, itu sebenarnya lempeng itu selalu bergerak. Makanya karena Indonesia itu kan dia berada di antara 3 lempeng ya. Indonesia itu berada di antara 3 lempeng dunia. Sementara lempeng itu selalu bergerak, yaitu sejauh 0,2 cm per tahun. 0,2 cm kan kelihatannya kecil ya, 0,2 cm berarti kan hanya 2 mm ya. Per tahun itu lempeng selalu bergerak 2 mm. Entah nanti semakin menjauh atau entah nanti semakin mendekat gitu ya. Entah nanti pergerakan lempeng yang di dekatnya Filipina itu berarti Pulau Kalimantan ya, Kalimantan Sulawesi ya. Jadi entah lempeng yang ada di sana itu akan mendekatkan Filipina dengan Kalimantan, entah nanti semakin menjauhkan gitu ya. Makanya Indonesia itu adalah jalur pusat gempa juga gitu. Jadi salah satu jalur gempa. Makanya jangan heran kalau misalnya bolak-balik kok ada gempa lagi gitu ya. Itu karena memang Indonesia itu diapit 3 lempeng dunia gitu, yang dimana lempeng ini aktif bergerak gitu. Jadi karena ada pergerakan lempeng yang 225 juta tahun yang lalu, sehingga sekarang benua itu terpisah menjadi 6 benua dan terbagi menjadi 5 samudra. Nah, jadi kalau Afrika itu dia agak menjauh ya, ini digambarkannya dari teori Wegener ini agak menjauh. Kemudian Amerika Selatan ini ya dia ke atas menyatu dengan Amerika Utara, pergerakan lempengnya gitu ya. Jadi Amerika Utara bergerak ke bawah sehingga ini nanti menyatu Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Kemudian Indonesia juga bergerak gitu ya ke arah dekat Afrika gitu. Nah, ini seperti itu. Paham ya teman-teman ya teori Wegener ya? Oke, insya Allah. Hendra sudah kembali belum? Ya, sudah. Oh sudah kelihatan. Oke, ini adalah teori yang kedua, yaitu teori Van Bemmelen. Nah, Van Bemmelen ini adalah seorang ahli geologi kelahiran Indonesia. Geologi itu apa berarti? Ilmu yang kalau geologi itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang geologi. Ayo, kemarin saya mengatakan oceanografi itu
alam. Alam apa? Apa? Masa alam? Kemarin kan oceanografi itu dia berasal dari 4 ilmu. Oke, struktur bumi, terus jadi struktur bumi ya, termasuk nanti sedimen itu ya. Kemudian yang tadi saya katakan ada pergerakan patahan bumi, itu tuh sebenarnya adalah ilmu dari geologi. Kayak oceanografi itu ilmu yang sangat luas ya. Ya belajar geologi, ya belajar fisika, ya belajar kimia perairan, ya belajar biota-biotanya gitu ya. Kalau saya dulu itu belajar itu oceanografi itu belajar sampai berapa kali saya? Oceanografi dasar, oceanografi kimia, oceanografi fisika, kemudian oceanografi geografi, bahkan biologi laut itu ya yang teman-teman belajarnya itu satu mata kuliah. Di saya tuh 3 mata kuliah, ada biologi laut tropis yang untuk hewan, biologi laut tropis untuk tanaman, ada lagi ekologi laut tropis. Jadi oceanografi itu sampai 10 mata kuliah gitu ya kalau saya dulu itu. Makanya ini kalau dijadikan satu mata kuliah ya teman-teman, saya harap teman-teman bisa paham inti-intinya ya, karena memang materinya cukup luas. Jadi ini saya bagi materi-materi yang sekiranya nanti sangat perlu untuk teman-teman pelajari ya gitu. Jadi kalau geologis itu belajar tentang struktur tanah ya, struktur bebatuan, bahkan sampai inti dasar bumi itu terdiri dari apa saja, terus kenapa kok bisa bumi ini ada patahan-patahan. Nah itu yang menyampaikan ini salah satunya adalah teori Van Bemmelen yang kelahiran Indonesia. Jadi beliau mencetuskan teori undasi. Teori undasi itu apa? Bahwa dia menyetujui teorinya siapa ya? Itu yang bumi itu adalah tidak datar. Ayo. Teorinya siapa itu? Kalau bumi tidak datar, bumi itu bundar. Teorinya siapa? Aristoteles. Ya, teori bumi bulat siapa? Aristoteles. Aristoteles. Ya Bu, Aristoteles. Aristoteles buat teori apa? Apa Galileo? Apa Nicholas Copernicus? Aristoteles itu bumi itu bulat. Ayo coba nanti dicek lagi ya, bukannya Copernicus ini. Bingung. Iya, jadi kalau dulu itu ada teori yang menyatakan bahwa bumi itu datar kan. Bumi datar itu terpisahnya di sini loh. Sekitar Afrika Asia, antara Afrika Asia itu ya, pecahannya itu Afrika Asia. Di sini potongannya. Sehingga katanya kalau orang yang sudah sampai di pojoknya Afrika sini, wes nggak bisa balik lagi gitu loh. Ya wes ini akhir dunia ya di sini gitu. Kemudian ya namanya dulu kan belum ada sistem informasi ya yang bisa ngasih tahu loh kita loh hidup di sini tuh posisinya deketan. Jadi mereka taunya ya antara ibaratnya nih ya antara I sama C ya. Taunya ya I ya di ujung kanan, yang C ini katanya di ujung kiri gitu ya. Sampai ada orang yang berani untuk membuktikan teori bahwa bumi itu sebenarnya bundar gitu. Sehingga nggak usah takut gitu loh kalau jenengan di Afrika ya nanti muter itu nggak akan ada ceritanya ujung dunia gitu, seperti itu. Nah itu siapa? Aristoteles apa Copernicus apa Galileo? Nanti coba dicek lagi ya. Saya dulu tuh suka sekali baca cerita-cerita sejarah gitu kan, ada film-filmnya yang tentang sejarah ya. Nah itu bahkan hanya karena bumi dikatakan bundar dan melebar gitu aja ya, datar gitu aja itu sudah sampai menghebohkan gitu, menghebohkan pusat-pusat agama, pusat-pusat studi itu seperti itu. Bahkan sampai heboh hanya karena persoalan yang seperti itu. Saya lupa salah satu ilmuwan itu sampai dijatuhi hukuman itu ya, saya lupa itu hanya karena ya ilmuwan yang menyatakan teori bumi bulat kalau nggak salah itu sampai dijatuhi hukuman hanya karena
menyatakan bahwa itu sesat, padahal sudah dibuktikan bahwa itu benar. Itu antara yang mengatakan Aristoteles pada tahun 330 sebelum Masehi. Oke, berarti kan Aristoteles yang menyatakan ya. Kemudian saya nggak tahu akhir hidupnya ya. Kalau nggak salah itu dijatuhi hukuman, entah itu hukuman mati, entah itu hukuman penjara, yang kemudian dibuktikan oleh Kopernikus, benar. Kopernikus dan Galileo itu yang membuktikan bahwa memang bumi ini bulat gitu loh, sesuai dengan pendapatnya si Aristoteles itu ya. Gitu. Nah, jadi teori Van Bemmelen berarti kan ini sudah lama ya, sudah lama dari zaman Aristoteles gitu ya. Ini hanya karena dia bukan membuktikan bahwa bentuk bumi itu bulat, tapi lebih kepada teori pembentukan lautan gitu. Jadi oh iya, saya lupa. Kalau misalnya di sini untuk teori Wegener ya. Kalau untuk teori Wegener itu dikatakan bahwa palung-palung, nah palung-palung itu terbentuk ketika sudah ada pergerakan yang sangat signifikan antara ini pemisahan benua, gitu. Palung itu ya kan, palung kan lokasi terdalam ya yang ada di bumi itu ada 10 palung. Itu dikatakan bahwa karena adanya pemisahan benua, kemudian juga nanti ada gunung dasar laut itu juga karena adanya pergerakan lempeng itu dikatakan seperti itu. Nah, kalau misalnya teori Van Bemmelen ini lebih kepada dia melihat karakteristik bumi. Jadi inti bumi ini juga sama sih sebenarnya teori lempeng ini tadi. Inti bumi ini kan dia panas ya. Inti bumi itu kan panas. Dia akhirnya menyebabkan adanya pergerakan magma gitu ya. Pergerakan magma, tapi dia tidak menyatakan pergerakan magma ini lempeng itu enggak. Teori Van Bemmelen ini dia lebih menyatakan bahwa bumi ini ya seperti dulu dan sekarang itu sama gitu loh. Jadi benua Afrika itu ya di situ, benua Amerika itu ya di situ gitu ya. Jadi nggak ada yang awalnya itu teori satu benua gitu ya, nggak ada yang namanya teori satu benua Pangea itu. Kalau yang sekarang tuh ya menurut dia tuh dari dulu sampai sekarang ya benuanya tuh ya ada 6 terpisah gitu aja. Cuman ada pergerakan magma di bumi yang sehingga ada terbentuknya gunung dasar laut, cekungan itu apa sih namanya juga dibentuk karena adanya magma gitu. Jadi dari dulu samudra itu menurut Van Bemmelen itu samudra itu tetap ada 5 gitu loh di dunia. Hanya laut itu tidak sepenuhnya datar, tapi ada pegunungan, ada cekungan yang disebabkan oleh adanya pergerakan magma di dalam bumi. Itu seperti itu. Ini ada 2 teori laut dunia yang dipercaya ya teman-teman ya. Teori Van Bemmelen sama teori Wegener. Sekarang saya tanya lagi, kalau menurut teori Islam, teori yang mana yang lebih masuk? Ini Bu, teori bahwa bumi itu seperti kayak telur burung empat. Seperti apa itu? Lalu Iya, coba dijelaskan. Seperti apa itu? jadi bentuk bumi itu kayak telur, tapi bukan telur biasa Bu, tapi seperti telur burung unta atau kakak. Terus ada yang sampai nyari nggak kalau menurut Al-Quran itu bumi itu pulau apakah dia pulau menjadi satu atau nanti terpisah-pisah? Itu kurang tahu ya. Oke, teman-teman yang lain. Teori lautan menurut apa ya, ilmuwan Islam, ilmuwan Muslim. Ada mungkin yang ketemu? Belum ya? Oke deh, nanti minggu depan ya coba saya bahas sedikit aja tentang teori laut menurut ilmuwan Islam itu sebenarnya lebih kemana sih gitu ya, lebih ke Van Bemmelen atau menurut teori Wegener ya. Itu menurut ilmuwan Islam ya, bukan menurut Al-Quran atau menurut Al-Hadis ya.
menurut hadis itu bukan, tapi menurut ilmuwan muslim. Oke. Nah, kemudian kalau untuk Van Bemmelen ini juga orang, karena mungkin juga kelahiran Indonesia ya, orang ini juga sangat berpengaruh dalam memberikan banyak sumbangsi tentang ilmu geologi gitu. Jadi dia punya buku tentang geologi Indonesia. Jadi sudah mengetahui ada berapa struktur lempeng yang ada di Indonesia, kemudian pembagian perairan laut. Nah, ini. Jadi dia lahir di Indonesia tapi tinggalnya di Eropa ya. Kita lihat tahun 1932 kan masih era penjajahan ya. Era penjajahan ini. Blasteran. Iya. Entah blasteran, entah memang orang Belanda yang menjajah di Indonesia terus melahirkan putranya di situ gitu ya. Itu Van Bemmelen ini. Hanya memang dikatakan dia kelahiran Indonesia dan memberikan kontribusi yang besar gitu ya dalam bidang geologi gitu. Pembagian nanti kita naturalisasi. Iya. Mana baru komen salah. Naturalisasi ya kayak balen ya. Ya jadi seperti itu. Makanya nanti kita mungkin sedikit banyak kalau saya menjelaskan tentang teori gelombang, teori arus, teori pasut yang ada di Indonesia, sedikit banyak nanti kita belajar tentang secara tidak langsung itu belajar tentang teorinya Van Bemmelen ini. Itu gitu ya. Jadi kalau Wegener itu lebih kepada bahwa bumi itu awalnya jadi satu terus dipisah-pisah. Nah, pegunungan sama palung atau cekungan yang ada di laut itu terbentuk selama adanya pergerakan itu tadi. Jadi selama ada pergerakan magma itu dia terpisah. Nah, itu begitu. Kalau Van Bemmelen juga sama, dikatakan ada pergerakan magma, tapi yang bergerak bukan pulaunya. Jadi ketika ada pergerakan magma ini, pulau itu tetap ya sama yang dulu sama yang sekarang itu sama, cuman karena ada pergerakan magma itu yang awalnya itu ada awalnya itu datar bumi itu, jadi ada yang nanti menonjol membentuk pegunungan, ada yang nanti menjorok ke dalam gitu ya, membentuk cekungan-cekungan, membentuk palung gitu. Itu seperti itu. Bedanya di situ ya, teori Wegener sama teori Van Bemmelen. Oke. Nah, ini jadi sekarang ada 5 samudra yang ada di dunia, 6 benua, 5 samudra ya. Ada samudra Arktik, yaitu samudra terkecil. Dia berada di utara Eurasia. Ada samudra Antartika, daerah selatan ya. Ada samudra Hindia di daerah selatan perairan Jawa, Bali dan sekitarnya. Ini terutama Hindia ini yang ada di bawah perairan Indonesia selatan gitu, membentang di selatan Asia. Jadi di bawahnya Hindia itu nanti ada samudra Antartika. Kemudian ada samudra Atlantik, dia memisahkan benua Amerika, Eropa dan Afrika. Lah ini ya, kalau menurut ini kan namanya teori ya, menurut teorinya Wegener ini nanti dipisahkan yang awalnya satu lautan menjadi samudra Atlantik ini lautannya. Kemudian ada samudra Pasifik, dia membentang luas dari timur Asia hingga barat Amerika. Oke, kalau kalian juga bisa lihat di sini, samudra Pasifik sekitar ini di sini ya, Asia sama selatan barat Amerika. Ini di sini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian-bagian laut. Ya, ini mohon diingat-ingat ya teman-teman, ini dasar biasanya banyak keluar ya, meskipun teman-teman nanti perikanan paling nggak tahu bagian-bagian laut secara umum gitu ya. Materi hari ini juga masih nggak berat kok, tenang aja. Jadi bagian-bagian laut berdasarkan kedalaman atau lingkupan secara umum dari kolom perairan itu dibagi menjadi dua. Ada zona neritik, yaitu secara horizontal, dan secara vertikalnya itu adalah zona oseanik. Secara neritik, secara horizontal itu seperti apa berarti? Perairan yang dilihat seperti apa? Ayo, apa ya?
Ros atau Hendra, silakan. Secara neritik, kedalaman kolam perairan secara neritik atau secara horizontal? Saya Bu, Oh ya, silakan. wilayah lautnya dangkal kurang dari 200 meter berbatasan dengan daratan yang kaya akan produktivitas. Yang secara oseanik itu wilayah laut lepas kedalaman 0 sampai dasar laut tidak tertembus cahaya. Itu bagi menjadi 4 bagian lagi, yaitu epipelagik, mesopelagik, epipelagik, dan abyssopelagik. Oke, ya betul. Coba saya bikin pointer Kan ya. itu sudah biologi laut. Ya, sudah ya. Jadi ini ceritanya saya jelaskan ulang karena memang ini penting ya teman-teman ya, meskipun teman-teman orang perikanan gitu ya, tapi ini penting karena ini adalah ilmu dasar. Jadi kalau sudah pernah ya, oh alah saya lupa. Jadi ini kalau perairan laut itu kan gini ya, agak dasar, kemudian nanti tiba-tiba menjorok gini ya. Nah, kalau neritik itu dia adalah berdasarkan horizontal, jadi secara horizontal, tapi sampai 200 meter. Nah, ini neritik ini. Jadi kalau lihat secara horizontal aja, secara luas itu neritik. Nah, kalau misalnya orang penangkapan yang dilihat apa? Pelagik, epipelagik, oh berarti dia sudah membicarakan tentang zona kedalaman. Tapi kalau neritik, oh berarti yang dilihat itu penampang memanjang gitu ya dari lautan. Nah itu seperti itu kalau melihatnya, zona neritik secara horizontal. Biasanya memang betul tadi yang disampaikan Teguh, kalau misalnya zona neritik biasanya pada kedalaman hingga 200 meter itu kan masih ada produktivitas primer ya. Jadi justru di sini adalah zona dengan produktivitas primer yang sangat tinggi. Kemudian fitoplanktonnya juga sangat banyak. Nah ini adalah di zona neritik gitu. Kalau misalnya kita lihat zona oseanik, zona pelagik, nah ini ya, jadi kalau oseanik itu kita lihatnya pelagik ya, bisa disebut oseanik, bisa disebut pelagik, berarti yang dilihat adalah kedalamannya. Artinya apa? Sama-sama kedalaman gitu ya, sama-sama 200 meter, cuman yang dilihat adalah kedalaman. Kalau neritik itu adalah penampang memanjang ya, memanjang hingga 200 meter. Nah ini jadi penampang memanjang hingga 200 meter. Kalau zona oseanik adalah penampang melintang ya, penampang kedalaman hingga kedalaman tertentu gitu. Jadi sama-sama 200 meter juga di zona oseanik ini. Jadi kan zona epipelagik. Zona epipelagik itu sama-sama 200 meter, tapi yang diukur adalah dari kedalaman. Jadi sama-sama zona yang memiliki produktivitas primer yang sangat tinggi, zona epipelagik dan zona neritik. Gitu. Sama-sama di sini. Kemudian zona yang selanjutnya adalah zona mesopelagik. Nah, zona mesopelagik ini adalah dari kedalaman 200 hingga 1000 meter. 1000 atau 2000 ya itu ya? 2000. 200 hingga 2000 meter itu mesopelagik. Lah di sini sudah mulai berkurang. Penetrasi cahaya sudah mulai berkurang, tapi masih ada. Nah, ini biasanya kalau ikan-ikan yang paus itu ya, ikan paus dari Bati ini kan bisa ke meso. Nah, ini kalau kita belajar biologi laut yang kemarin itu ya, jenis-jenis ikannya juga sudah bervariasi. Kalau epipelagik kita bisa ketemu ikan-ikan yang ikan pelagis kecil itu ya. Ini ada ikan pelagis kecil, ada ikan pelagis besar. Nah, itu di daerah sini. Kemudian zona yang ketiga adalah zona batipelagik. Nah, zona batipelagik ini kedalaman 2000 sampai 4000. Ini sudah tidak ada cahaya, sudah tidak ada produktivitas primer, sepenuhnya mengandalkan dari makanan yang jatuh ke bawah. Dan ada lagi zona abyssopelagik. Nah, ini kalau abyssopelagik ini 90% ini masih belum diketahui hewan
dan biota seperti apa. Jadi paling hanya 1-2 biota yang ditemukannya. Seperti yang kemarin ada rumput laut merah ya, yang waktu itu sama dengan rumput laut yang katanya Ros ada ini Bu di daerah pesisir. Nah ternyata di laut itu ada persis ya, kalau kita melihat bentuknya kan persis, tapi kan pada saat itu mereka mungkin tidak mengambil sampel ya, karena hanya mengamati secara kamera begitu saja. Bisa saja bentuknya sama persis, tapi ketika nanti kita analisis entah itu secara karbohidratnya ya, kandungan komposisinya, atau nanti sistem pernafasannya, mungkin ada yang berbeda, dan jelas berbeda ya meskipun bentuknya sama gitu. Karena apa? Lingkungan hidupnya sudah beda gitu. Jadi rumput laut yang ada di kedalaman kurang dari 200 meter sama 4000 meter, meskipun mungkin secara sekilas, secara fisik kelihatannya sama ini, tapi pas dicek biasanya akan berbeda, jauh berbeda. Sistem pernafasannya, sistem ekskresinya gitu ya, itu biasanya berbeda. Bahkan warna yang diberikan gitu ya, sama-sama merah lah. Ini pigmen merahnya ini dari mana gitu ya. Pigmen merah biasanya dapat dari cahaya matahari gitu. Nah ini pigmen merahnya dari mana, ini juga belum dikaji sampai ke sana gitu. Paham ya sampai sini ya? Zona neritik, zona oseanik. Gimana? Kalau enggak paham saya ulangi lagi nih. Paham Bu. Paham? Yang lain? Mbak Cevi, paham? Itu paham. Oke. Rudi jangan ngantuk dulu. Rudi jangan ngantuk dulu. Yang paling bawah itu Bu. Tidak Bu, tidak. Yang paling bawah hadal pelagik. Ini yang sudah kedalaman di atas 4000. Ini yang zona palung itu loh, Mas. Paling gampang ya. Kenapa? Ada lagi. Iya. Iya, hadal, zona hadal. Biasanya zona palung-palung itu. Jadi kalau retakan ya, kalau misalnya seperti yang tadi ada benua Asia, benua Afrika, itu kan katanya kan nyambung ya. Awalnya kan katanya kan nyambung. Lah, katanya palung ini yang nanti menentukan batas sambungannya gitu loh. Misalnya nih Afrika. Gitu ya. Ini Asia. Itu membuktikan bahwa Asia, Eropa ya, Afrika itu Eropa. Dia nyambungnya cuma sama Indonesia, sekitar Indonesia. Nah, misalnya ini Afrika, Eropa. Awalnya tuh kan menyatu gitu ya, tapi karena ada patahan bumi, tapi karena patahannya tidak sempurna gitu ya bahasanya. Jadi sebenarnya katanya tidak terpisah banget gitu. Jadi kalau palung itu dikatakan bahwa palung itu tidak sepenuhnya cekungan yang benar-benar cekung, enggak, tapi dia ini hanya memisahkan antara dua benua. Jadi kalau sudah diteliti sampai entah kedalaman berapa, palung Mariana itu 8 kilo ya kalau nggak salah ya, 8.000 meter ya kedalamannya, apa 11.000 meter, iya. Jadi palung Mariana itu katanya 11.000 meter, itu bisa dicek ke bawah. Menurut para ahli oceanografi itu katanya masih menghubungkan antara satu benua dengan benua yang lain, itu gitu katanya. Jadi patahannya itu enggak benar-benar terpisah gitu ya. Itu gitu. Paham teman-teman sampai sini? Paham apa enggak? Oke. Mbak Ros jangan ngantuk dulu ya. Bu, saya di sini Bu. Oh. Di sini di mana sekarang? Di warung kopi? Di rumah. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini gitu. Ada epi, meso, bati, abi, hadal. Ya. Jangan sampai tuker-tuker ya, teman-teman. Oke. Kemudian ada lagi berdasarkan kemampuan penetrasi cahaya, ada zona fotik dan zona afotik. Fotik itu apa? Cahaya. Ayo, fotik, afotik. Cahaya bisa masuk, masih bisa ada cahaya di dalam planet tersebut. Ya, kalau afotik berarti tidak ditemukan keberadaan cahaya ya. Oke, kita balik ke sini. Zona fotik yang mana? Zona afotik yang mana? Zona
mesofik, epipelagik sampai ke mesopelagik. Ini yang terakhir siapa, dia ya? Oke, ya. Jadi epipelagik sampai mesopelagik. Pelagik. Mesofik berarti sampai Apisopelagik ya. Oke. Gampang ya kalau yang ini ya. Sekarang ini zona yang terakhir, yaitu zona bentik. Kemarin saya katakan kalau hewan bentos itu apa? Ayo, jangan lupa Rek. Ayo, biologi laut. Bentos itu apa, hewan bentos? Maaf, dia masih loading. Hewan yang hidup di dasar perairan itu. Jadi biota-biota yang terbiasa hidup di dasar perairan ya. Makanya seperti udang itu kan hewan bentos. Udah, kalau balik ke biologi laut, udang itu adalah hewan bentos. Nah, dasarnya perairan itu kan nggak harus yang 4000 meter ya, bahkan di zona neritik tadi itu kan kalau bentuknya pantai kan bahkan gini ya, gini seret, terus kan gini ya. Nah, artinya meskipun di daerah sini maupun di sini, ini kan juga termasuk zona bentos ya, gitu ya. Jadi kan meskipun di sini itu juga termasuk sama-sama zona bentos gitu, karena udang itu hidup di area sini. Cuman yang beda adalah warna dan jenis udang yang hidup di beda-beda area ini begitu. Kalau tadi kan neritik ya, ini neritik. Kalau berdasarkan oseanik berarti ini epipelagik gitu ya. Ini meso, kemudian abiso, hadal, dan seperti itu. Jadi kalau zona bentik itu merupakan pembagian laut berdasarkan area dasar. Pembagian laut berdasarkan area dasar. Yang pertama adalah zona intertidal. Nih ya, jadi kalian tolong diingat dengan baik-baik zona intertidal. Nanti kita bahas di arus. Zona intertidal adalah zona pasang surut air laut. Jadi zona yang sangat terdampak oleh kondisi pasang surut. Nah, penandaan zona intertidal itu di mana? Dia adalah di daerah pesisir sini, gitu ya, sampai pasang tertinggi hingga surut terendah. Jadi kalau kalian mengukur di pantai itu ya, di daerah sini, daerah-daerah landai itu zona intertidal, zona pasang surut. Gitu. Jadi kalau nanti teman-teman praktikum, saya meminta teman-teman mengukur pasang tertinggi, pasang terendah, surut tertinggi, surut terendah, lah itu nanti untuk menentukan zona intertidal itu sebenarnya sampai kedalaman berapa di pantai tertentu. Nah, itu begitu. Zona intertidal sering disebut dengan zona supralitoral. Ini ya teman-teman ya, diingat-ingat ya. Zona intertidal, zona bentik yang pertama. Zona yang kedua yaitu adalah lereng benua atau continental shelf. Jadi zona lereng benua ini adalah zona yang dikatakan memisahkan antara benua dengan lautan dalam. Itu. Kenapa disebutnya lereng benua? Karena dia memisahkan antara benua dengan perairan laut dalam gitu. Kalau intertidal tadi itu masih zona atas ya, zona kalau kita tadi berdasarkan kedalaman ya sekitar epipelagik gitu ya. Ini kalau lereng benua itu sudah mulai ke mesopelagik gitu ya, karena dia memisahkan antara benua ke laut dalam. Nah, zona lereng benua ini dia ada pada kedalaman hingga 200 meter di bawah permukaan air laut. Nah, ini zona lereng benua sendiri itu terbagi menjadi 3 zona. Zona supralitoral ya, yang tadi itu zona supralitoral adalah zona di apa tadi itu arus yang pasang surut.
Kemudian ada zona sublitoral dan ada zona eulitoral. Bingung? Bingung nggak teman-teman? Kalau nggak bingung saya teruskan ini. Masih agak bingung, Bu. Masih agak bingung. Oke. Berarti zona litoral atau sublitoral itu Ah, kedalamannya ya 20 meter. ah. Zona eulitoral kedalamannya 200 meter. Itu yang jadi perbedaannya ya, Bu? Iya. Jadi kalau misalnya ini ada intertidal. Aduh, sebentar ini agak susah ini. Pointernya. Ini intertidal ya. Kalau misalnya kita neritik, kita pakai bahasa pelagik aja ya. Kalau pelagik kan 200 meter ya. 200 meter. Gitu ya. Ini sekitarnya 200 meter. Intertidal yang kata saya tadi pasang surut air laut. Kan kalau pasang surut air laut kan nggak mungkin sampai ratusan meter ya. Pasti kan paling tingginya kalau pasang paling cuman 100 cm, 200 cm ya, paling maksimal 20 meter lah pasut itu. Ini sekitar 20 meter. Ini adalah zona intertidal kalau berdasarkan batial ya, zona batial, bentik. Sorry, berarti ini zona intertidal. Lah, zona ini, zona epipelagik ini ya, kalau berdasarkan zona bentik dibagi ke dalam lereng benua. Ini yang terkenal secara internasional itu lereng benua ya teman-teman. Lereng benua, continental shelf, karena benar-benar memisahkan antara batas benua dengan perairan. Ini adalah zona lereng benua. Nah, kalau lereng benua itu sampai sini berarti. Iya sama, epipelagik juga lereng benua ya. Lereng benua. Gitu. Cuman kalau zona lereng benua itu kan dikatakan sampai 200 meter aja ya. Lah lereng benua itu masih dibagi lagi di sini, yaitu supralitoral, kemudian sublitoral itu yang 20 sampai 200. Nah, ini sublitoral. Nah, kalau sudah di atas 200 atau mesopelagik ya, kalau di sini kan meso. Ini masuknya ke eulitoral. Nah, itu begitu pembagiannya. Dipahami dulu. Tumpuk-tumpuk ya ini penjelasannya. Di continental shelf, kalau menurut zona bentik yang pertama adalah zona intertidal, yaitu zona pasang surut. Kemudian yang kedua adalah zona lereng benua. Lereng benua itu dari ini ya, dari 20 sampai 200 meter itu lereng benua. Lah zona lereng benua itu juga terbagi lagi, ada supra litoral, berarti zona sebelum lereng benua ya, pada kedalaman 0 hingga 20 meter. Kemudian zona sublitoral, yaitu adalah kedalaman lereng benuanya sendiri, yaitu 20 sampai 200 meter. Dan zona eulitoral itu adalah zona di bawah zona sublitoral atau di luar dari zona lereng benua, yaitu pada kedalaman lebih dari 200 meter. Oke, paham sampai sini? Oke. Itu untuk menurut wilayah Loh iya dah. Iya. Coba. Di dalam kolom lain itu lagi. Loh iya. Loh iya dah. Iya, Bu. Yang lain gimana? Di saya juga sudah bentik, Bu. Enggak Bu, sudah Bu. Saya udah bentik, Bu. Sudah. Saya masih zona bentik sama batial. Iya, heeh. Coba Revo diinstal lagi. Refresh dulu, Bu. Coba di restart ya. Kalau dosen yang lain ngajarnya pakai apa ya, teman-teman? Kebanyakan pakai Zoom Bu.
pakai Zoom nggak berat kalian? Pernah Bu. Enggak, Bu. Enggak. Waduh, ini saya bingung ya. Oke. Berat, Bu. Berat ya. Enakan offline, Bu. Saya juga nggak apa-apa loh teman-teman. Kalau kalian minta kita kuliah offline, saya oke. Makanya maksud saya tadi itu kenapa saya tanya ya, kalau yang dosen sosiologi kan katanya minta offline itu ya. Kalau misalnya memang kalian nanti ada jadwal offline, terserah mau Tapi- bulan. Gimana? Kalau saya offline ya nggak apa-apa Bu. Iya, jadi kalau misalnya memang teman-teman minta offline kan saya nanti barengkan gitu loh. Jadi pas kalian nanti kuliah sosiologi ya nanti kita juga kuliah Oceano gitu, maksud saya gitu. Makanya nanti ini saya minta jadwalnya teman-teman, nanti tolong saya dikabari, Bu. Katanya Pak ini atau Bu ini nanti kita ada offline tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti kita masuk offline aja ya. Jadi biar sekalian gitu loh teman-teman, kalian datang ke kampus terutama yang jauh-jauh ini ya, sekalian nggak cuman belajar 1-2 mata kuliah, sekalian aja nanti mata kuliah yang lain kalau perlu nanti kita materinya dipadatkan gitu biar teman-teman bisa paham gitu, biar maksimal gitu loh ya. Nanti silahkan wis, itu diskusinya kalian aja. Berarti kita pakai Google Meet ya teman-teman ya. Iya, Bu. Biar nggak terlalu berat. Oke, masih ini ya Mas Revo ya sama Salis Sudah masuk. sudah. Oke, jadi batial, nah batial ini sama dengan zona mesopelagik gitu loh teman-teman, cuman bedanya kalau mesopelagik hanya berdasarkan pelagis ya, pelagis hanya berdasarkan kedalaman tok, tapi kalau batial kan kalau pelagis yang dilihat air lautnya ya, kalau bentik ini lebih kepada keragaman biotanya, jadi yang dilihat sama-sama kedalaman 200 sampai 2000, cuman yang dilihat ininya. Nah dari daratannya ini loh, dari daratan ini sekitar 200 meter itu zona beti. Ada zona yang ketiga yaitu adalah zona batial. Batial kedalaman 200 hingga 2000 meter. Nah biasanya kalau bentuk yang dilihat biotanya. Jadi kalau di sini itu sudah tidak ada cahaya matahari. Kemudian yang keempat yaitu zona abisal. Jadi sama ya, abisal pelagik gitu ya. Cuman kalau ini disebutnya hanya abisal gitu aja. Tapi yang dilihat ya tadi, kalau pelagis itu air lautnya, kalau bentik itu berarti dari bentuk daratannya, terutama biotanya yang dilihat kalau zona bentik, keragaman biotanya. Kalau abisal kedalaman 200 hingga 400 meter, cahaya dan oksigen itu tidak ada ya, cahaya oksigennya sangat minim. Nah ini biota di laut dalam ya. Kemarin contoh ikan laut dalam apa? Lupa namanya Bu. Lentera, Bu. Ah, Ikan sip. lentera, Bu. Contohnya ikan lentera. Nah ikan lentera ini ada hidup di zona abisal. Kalau zona hadal yang tadi saya katakan ya, hadal pelagik atau zona hadal, ini biasanya belum ditemukan hewan sama sekali ya sampai saat ini. Baru rumput laut yang kemarin itu kedalaman berapa itu, 8.000 meter kalau nggak salah. Ini biasanya adalah daerah palung laut. Jadi kalau dikatakan 90% misteri lautan belum ditemukan, itu terutama ada pada dua zona ini, zona abisal dan zona hadal, karena sudah kedalamannya sangat tinggi, kedalamannya sangat dalam ya, terus juga peralatannya butuh kabel yang sangat panjang, kita tidak tahu biota seperti apa saja yang hidup di situ, butuh cahaya juga dari penerangan kapal robot. Nah, yang kemarin saya katakan contoh robot Alvin itu yang di film Titanic. Nah itu sehingga kedua zona ini biotanya belum diketahui gitu
Iya, kalau abyssal ya ikan-ikan laut dalam itu, kalau hadal pelagik sama sekali belum diketahui. Gitu. Nah, ini kalau nggak bingung. Ini biar nggak bingung. Kalau misalnya zona neritik melihat secara horizontal sama-sama 200 meter ya, jadi melihat secara horizontal sepanjang lah, bahasanya sepanjang 200 meter itu zona neritik. Zona oseanik berdasarkan kedalaman perairan, kolom perairan. Ada zona apa tadi, epipelagik sampai 200 meter ya, mesopelagik, kemudian batipelagik Tapi pelagik, ya, batipelagik dan abyssopelagik ya, gitu ya, sampai 4000 meter kolom perairan. Yang terakhir adalah zona bentik. Zona bentik dibagi menjadi zona bentik dibagi menjadi 5 lagi. Zona intertidal, nah ini yang mengukur pasang surut. Nanti teman-teman saya minta mengukur pasang surut, hanya sampai 20 meter. Kemudian zona continental shelf sama-sama 200 meter ya, tapi berdasarkan formasi dasar perairannya. Continental shelf dibagi lagi menjadi 3, ada supralitoral, ada sublitoral, ada eulitoral ya. Eulitoral berarti masuk ke zona batial. Zona batial ini dari 200 sampai 2000. Kemudian ada zona abyssal 2000 sampai 4000. Dan yang terakhir adalah zona hadal 4000 sampai 11000 meter. Kemudian zona yang terakhir ada zona fotik dan zona afotik. Paham ya teman-teman ya? Iya, Bu. Oke, sudah paham. Jadi ada zona neritik berdasarkan kedalaman. Zona neritik, zona oseanik. Zona neritik berdasarkan horizontal 0 sampai 200 meter. Zona oseanik berdasarkan kedalaman, yaitu epipelagik, mesopelagik, batipelagik, abyssopelagik. Berdasarkan cahaya ada zona fotik dan zona afotik. Berdasarkan bentik atau keragaman biota-biota perairan serta bentuk dari paparan bumi ya, paparan benua, itu ada zona intertidal, ada zona paparan benua continental shelf, zona batial, abyssal, dan zona hadal. Oke, paham ya teman-teman sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Dila sudah masuk tak? Dila Barusan live, Bu. barusan live. Tadi masuk. Oke. Barusan live. Sinyal. Oke. Oke, kalau gitu sekarang 8.48. Aduh, berat sekali. Oke. Ada yang ingin ditanyakan ini teman-teman? Apa sudah cukup jelas? saya insya Allah tidak, Bu. Oke, kalau Cevi Sepertinya tidak. sudah ya, sudah paham ya, semuanya sudah paham ya, saya harap ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Kalau begitu silahkan teman-teman mengerjakan post-test yang ada di Spada sebelum mengakhiri perkuliahan. Ya, jadi di situ nanti ada beberapa pertanyaan mengenai pertemuan hari ini. Jam 9 ada kuliah ya? Iya, Bu, ada Bu jam 9 pasti. Ini ya Dapat.
Oke. Kalau gitu silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Hmm. Yang mana, Bu? Oh, Bu, cepet banget Bu, 10 menit. 10 menit. soalnya hanya ada 7 ya teman-teman, soalnya hanya ada 7 persis materi yang hari ini saya sampaikan. Dan kalau teman-teman kan dari tadi sudah mendengarkan ya, saya rasa bisa lah jawab. Tadi itu soalnya suaranya sudah. agak putus-putus, Bu. Oh gitu ta. Ini yang mana Bu pretesnya Bu? Post test. Time limit 15 menit. Oke. Mana Bu? Ada post test. Masa nggak ada? Oh, adanya presensi baru taruh di bawah setelah OC 2 bagian laut. Konten. Coba paling bawah ini ya. Nih saya scrollkan ke bawah. Ini ada post test. Memang tadi saya hidden dulu. Baru saya munculkan ini barusan. Oh Ya ya Bu, Bu, refresh ada Bu. Ya, oke. Silahkan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Kuliahnya Pak Zainul selesai jam berapa sih? Jam 11. selesainya jam 11.20. Iya Pak. Yes, gini wes. 10.20. 20. 11 ya? Wes, daripada ribet, kalian kerjakan sekarang aja ya. Ya, kalian kerjakan sekarang post testnya, nanti langsung saya lihat jawabannya. Oke? Kalau memang tidak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.